Angin kencang melanda Cirebon, Jawa Barat pada Jumat petang. Angin merusak atap masjid dan rumah warga. Sindikat jual beli bayi yang beroperasi via media sosial terbongkar di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan pasangan suami istri, termasuk ayah kandung sang bayi. Di tengah pertemuan bersama Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bilang berencana memasukkan bahasa Portugis ke dalam pelajaran sekolah di Indonesia. Apa urgensi dari rencana ini? Lalu apa yang harus disiapkan untuk itu? Sapa Indonesia Akhir Pekan juga akan membahas soal ini. Presiden Prabowo Subianto berulang tahun pada 17 Oktober lalu. Namun belakangan ternyata Presiden mendapat sebuah kado persahabatan dari Ketua Umum PD Perjuangan, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Anggrek merah putih. Apa maknanya? Halo, selamat pagi saudara. Sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini artinya Sapa Indonesia Pagi hadir menyapa Anda bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Muhammad Syahriza. Selain sejumlah berita yang kami hadirkan untuk Anda, saudara, kami juga mengimbau untuk Anda yang menonton Sapa Indonesia pagi hari ini, semoga dalam kondisi sehat karena di tengah cuaca ekstrim yang melanda belakangan. Tentunya juga jangan lupa untuk terus menjaga pola hidup sehat dan juga banyak konsumsi air putih. Menjaga pola hidup sehat bisa dengan lari. Ya, hari ini ada lari ya? Betul, 25 lari. dan 26 Jakarta Running Festival begitu ya. Jadi bagi Anda yang beraktivitas pagi hari harus tahu tuh jalan mana saja yang harus dihindari. Ya, alhamdulillah tadi lihat ini dulu ya, maps dulu ya. Betul. Jadi kita terhindar dari penutupan jalan. Nah, selain menjaga kesehatan juga menjaga persahabatan ini kayaknya Reza yang lagi rame. Termasuk tadi sudah disampaikan dalam headline adalah Presiden Prabowo Subianto mendapat kado pada ulang tahunnya, ya ini adalah katanya anggrek merah putih. Betul, nanti kita juga akan membahasnya ya Okta ya. Kira-kira maknanya itu seperti apa. Tapi terlepas dari apa makna dari anggrek merah putih ini, juga harus yang dipastikan buat pemirsa Kompas TV adalah tetap menjaga kesehatan mental. Yakni dengan menyaksikan Suci Fest 2025 yang hari ini diselenggarakan dan dapat Anda saksikan juga. Wah, pegel banget tuh, kayak dari siang sampai malam ketawa terus ya. Betul, karena itu seperti ajang reunian ya Okta ya. Betul, semua komika dari season 1 sampai season 11 nanti akan hadir. Nah saudara, sebelum kita membahas yang lain-lain, Reza dan juga saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Ada informasi soal angin kencang melanda perumahan Pondok Mutiara Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat petang. Angin merusak atap masjid dan rumah warga. Allahu Akbar. Atap masjid yang berbahan baja ringan ini terbawa angin dan terbang. Tak hanya atap masjid, angin kencang juga membuat sebanyak 22 rumah warga terdampak. Selain merusak atap masjid dan rumah warga, angin kencang ini juga menyebabkan 3 pohon tumbang. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Kecil hujannya gerimis, cuman anginnya yang gede, besar. Seketika itu Pak? Seketika, kena dampaknya itu 1 masjid, kemudian 22 rumah ya, titik ya. Kemudian 3 pohon tumbang, ada 1 pabrik.
Puting beliung menerjang Kecamatan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Warga panik karena pusaran angin menerbangkan atap-atap rumah. Detik-detik pusaran angin puting beliung terekam kamera warga. Saat itu, langit mendadak diselimuti awan gelap. Warga pun panik saat puting beliung menyapu atap rumah warga hingga membuat puing-puing berterbangan. Terjangan puting beliung mengakibatkan puluhan atap rumah warga rusak. Tidak ada korban jiwa. Petugas BPBD Kabupaten Bogor masih mendata kerusakan dan penanganan di lokasi terdampak puting beliung. Ya, udah dimatiin dari Thailand. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Bersembunyi di loteng, seorang maling sepeda babak belur diamuk massa di Jalan Kenari, Kelurahan Jurang, Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat malam. Dalam rekaman amatir, terlihat warga mengerubungi seorang pelaku pencurian yang terkapar tak berdaya. Pelaku beraksi seorang diri dan masuk ke perumahan tanpa terdeteksi satpam. Saat akan menggotong sepeda, aksinya dipergoki warga dan langsung diteriaki. Pelaku panik dan melarikan diri bersembunyi di loteng rumah warga, namun pelaku dapat ditangkap dan dihajar massa. Pelaku itu masuk ke komplek, mau ngambil sepeda. Nah, ketahuan sama warga nih, langsung lari ke rumah perkampungan. Nah, lari perkampungan nih naik ke atas, di atas toren. Nah, ketahuan sama yang punya rumah. Nah, ketangkaplah si pelaku. Ya, sempat diamuk massa. Polisi itu langsung datang ke TKP, langsung dibawa. Kita lihat berita lain, saudara. Sebuah mobil SUV tercebur ke kali Sekretaris di Jalan Dan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jumat siang, insiden terjadi usai mobil tersangkut di tepi kali usai terlibat kecelakaan. Peristiwa bermula saat pengemudi SUV hitam terlibat insiden kecelakaan dengan kendaraan lain setelah menghindari pemotor yang menyalip. Mobil oleng, hilang kendali, dan menabrak pembatas jalan. Petugas derek berusaha menarik mobil agar tak terjatuh ke kali, namun mobil tersebut tercebur ke dalam kali. Katanya mobil nyalip kan. Ketika mobil nyalip, mobil Ford itu kaget sehingga ngantem ke kanan. Habis yang ke kanan membel, ngantem ke depan, geser lah kurang lebih 30 cm lah kan. Akhirnya mobil itu nyaksak setengah badan di trotoar kali, di derek sebelah kanan nggak kuat, ganti sebelah kiri, diayun bukannya ketarik, malah nyemplung sekali. Seorang pengendara mobil kabur usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Petugas SPBU sempat mengejar pengendara mobil meminta uang pembayaran senilai Rp200.000, namun gagal. Mobil berwarna merah ini langsung tancap gas usai melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten pada 20 Oktober lalu. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku awalnya menunjukkan bukti pembayaran kepada seorang operator SPBU saat mengisi BBM jenis Pertalite senilai Rp200.000. Namun saat akan diperiksa keaslian bukti pembayaran, tiba-tiba pengendara tancap gas meninggalkan lokasi hingga dikejar petugas. Polisi menyebut pihaknya telah mengantongi identitas pengemudi mobil. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan dan kami himbau kepada customer tersebut, kami sudah mengantongi identitas Anda, segera untuk datang ke kantor, ke Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan. Polisi mengimbau pengemudi mobil segera datang ke Mapolsek Ciputat Timur untuk bermediasi dengan pihak SPBU. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten.
Kalau yang satu ini, saudara, ada sindikat jual beli bayi yang beroperasi via media sosial terbongkar di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan pasangan suami istri, termasuk ayah kandung sang bayi. 4 pelaku yang merupakan sindikat jual beli bayi tak berkutik saat ditangkap polisi di RSUD Bari Palembang pada Rabu lalu. Yudi, salah satu pelaku, merupakan ayah bayi yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Ia mengaku terhimpit ekonomi sehingga menjual bayi yang baru dilahirkan. Ia hanya memberitahu istrinya bahwa sang bayi akan diadopsi. Yudi berkomunikasi intens dengan pelaku lain bernama Rizka melalui media sosial. Selain mencari orang tua yang bersedia menjual bayi, Rizka juga berperan mengurus tempat dan biaya persalinan. 2 pelaku lainnya yaitu pasangan suami istri berperan mencari calon pembeli bayi. Menurut rencana, bayi yang baru lahir 5 hari itu akan dijual seharga 25 juta rupiah. Dari sejumlah uang itu nantinya orang tua bayi akan mendapat imbalan 8 juta rupiah. Dari hasil komunikasi lewat media sosial ini, saudara RDY menawarkan akan membiayai persalinan dan kelahiran bayi tersebut di kota Palembang. Dengan iming-iming setelah itu bayi tersebut akan dijual sebesar 25 juta dan akan diberikan kepada orang tua bayi sebesar 8 juta rupiah. Keempat orang tersangka masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polda Sumsel. Sementara polisi membawa bayi beserta ibunya ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Rizky Oktora, Muhlas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Jakarta dihadapkan dengan krisis tempat pemakaman. 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah penuh. Diprediksi lahan makam hanya cukup untuk 3 tahun ke depan. Tempat pemakaman umum di Jakarta kian penuh. Warga kini harus berhadapan dengan krisis tempat pemakaman. Di TPU Grogol Kemanggisan, Jakarta Barat, sejak 2016 upaya untuk mensiasati penuhnya area makam, pengelola menerapkan sistem tumpang. Dalam satu liang lahat bisa diisi hingga 5 jenazah yang memiliki ikatan keluarga inti. TPU Grogol Kemanggisan yang memiliki luas area mencapai 2 hektar ini telah penuh. Perluasan makam telah dilakukan, namun seiring berjalannya waktu, lahan tersebut tak cukup memadai. Pemerintah Provinsi Jakarta pun mengkaji berbagai opsi penambahan lahan, mulai dari memperluas area makam yang sudah ada hingga membangun tempat pemakaman baru di luar wilayah Jakarta. Namun, pencarian lahan TPU baru masih dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Tentunya ini menjadi problem persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta. Maka saya meminta untuk dibuka TPU baru yang memungkinkan. Sekarang ini sedang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada. Dari 80 TPU yang tersebar di 5 wilayah, hanya 11 TPU yang masih melayani pemakaman baru. Sementara, 69 TPU lainnya penuh dan hanya melayani pemakaman dengan sistem tumpang. Tim Liputan, Kompas TV. Berita selanjutnya, saudara, ini terkait dengan Half Marathon yang terjadi dan dilaksanakan hari ini, di mana Gubernur Jakarta bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini lakukan flag off Jakarta Running Festival 2025 di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu pagi hari ini, saudara. Kegiatan Jakarta Running Festival 2025 dinilai berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Gubernur Jakarta bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan melakukan flag off kategori half marathon pada acara Jakarta Running Festival 2025 di Senayan, Jakarta pagi hari ini. Pemprov Jakarta mendukung penuh festival hari ini dengan memberikan fasilitas penutupan jalan untuk para peserta. Acara yang diselenggarakan selama 2 hari diikuti 27.000 peserta. Diharapkan membawa dampak positif untuk masyarakat.
saya sudah mengecek bahwa hampir semua hotel-hotel yang ada di sekeliling ini tingkat huniannya melonjak karena acara ini. Maka secara signifikan acara ini memberikan dampak, dan yang paling utama adalah di sepanjang jalan juga UMKM-nya hidup. Sehingga dengan demikian, seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, bahwa Jakarta memang dipersiapkan untuk setelah nanti tidak menjadi ibu kota, menjadi kota yang turisme untuk sport tourism. Lalu bagaimana pengalihan lalu lintas selama Jakarta Running Festival 2025 berlangsung? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, dan juru kamera Andika Ahadiat. Selamat pagi Carla. Carla, jadi bagaimana pengalihan lalu lintas pagi ini terkait Jakarta Run Festival 2025? Baik Reza dan juga saudara, memang selama berlangsung Jakarta Running Festival ini akan ada pengalihan lalu lintas karena memang ada sejumlah ruas jalan yang digunakan oleh pelari untuk melaksanakan running ataupun maraton maupun half marathon yang akan berlangsung pada hari ini dan juga esok hari. Dan untuk hari ini Reza dan juga saudara, untuk jalan yang ditutup ialah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Sisingamangaraja. Dan untuk Anda yang ingin melewati jalur ini, ada jalan alternatif lainnya, yaitu untuk lalu lintas dari utara Sarinah menuju ke selatan daerah Blok M ini dapat melalui Jalan MH Tamrin, kemudian Imam Bonjol, Rasuna Said, Kapten Tendean, dan juga Jalan Walter Mangunsidi. Lalu kemudian yang untuk dari Jalan Teluk Betung menuju timur Menteng dapat melalui Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Merdeka Barat, dan juga sejumlah ruas jalan lainnya. Nah, untuk Anda yang hari ini mungkin ingin menuju ke lokasi-lokasi di Jakarta, tepatnya dapat menghindari area sekitar jalanan Sudirman ini karena memang area ini lagi digunakan untuk event Jakarta Running Festival hingga pukul 8.30 pagi ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kemeriahannya Reza dan juga saudara, saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi saat ini di lintasan lari Jakarta Running Festival 2025. Seperti yang terlihat saat ini, masih banyak peserta ini semangat sekali ini menuntaskan race yang ia lakukan. Dan untuk hari ini Reza dan juga saudara, ada 3 kategori race yang dilakukan, yaitu yang kategori pertama adalah kategori half marathon sepanjang 21 km. Dan untuk kategori kedua yaitu 5K yang dengan rute Jenderal dari Istora Senayan menuju Jenderal Sudirman, lalu kembali ke Lingkar Semanggi, lalu kembali ke Sudirman dan kembali ke Istora. Dan yang untuk half marathon ini dari Istora Senayan menuju Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, kemudian Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, lalu kembali lagi ke Istora Senayan. Dan selain 2 race pada hari ini untuk 5K dan juga half marathon, ada juga kategori junior untuk di lingkup ataupun area GBK atau Stadium Madia untuk usia 4 hingga 12 tahun dari jarak 100 meter hingga 400 meter. Dan juga Reza dan juga saudara, memang untuk kategori dari half marathon sendiri ini sudah mulai dari pukul 4.30 startnya, namun kalau untuk 5K sendiri ini sudah dimulai pada pukul 5.15. Dan tadi seperti yang dilihat, tidak hanya pelari saja yang bersemangat pada pagi ini, tetapi juga banyak sekali supporternya yang menunggu di samping lintasan untuk menyemangati teman-temannya yang berlari pada hari ini. Reza. Baik, ini menjadi semangat baru buat warga Jakarta untuk bisa berolahraga setiap paginya. Acara berlangsung hari ini dan juga besok. Tetap hati-hati dan tetap berikan informasi yang menarik untuk seluruh warga Jakarta dan sekitar. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Andika Ahadiat melaporkan langsung soal Jakarta Running Festival 2025. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri meninjau Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Polri, Polres Metro Jakarta Barat di Polsek Palmerah dan SPPG Cengkareng. Kunjungan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan memberikan layanan gizi bagi masyarakat. Saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Polri, Polres Metro Jakarta Barat di Polsek Palmerah, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengecek berbagai sarana dan prasarana pendukung. Saat pengecekan fasilitas utama SPPG, sterilisasi dapur, ketersediaan pengelolaan air bersih, kesiapan juru masak, SPPG di Polsek Palmerah 99,9% siap beroperasi.
Kapolda Metro Jaya juga meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolda menyebut seluruh proses produksi sesuai standar operasional prosedur dan SPPG Cengkareng siap mendistribusikan dan melayani MBG bagi 3.800 siswa sekolah. Kita harus jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah berita untuk Anda. Ini salah satu soal pengendara motor yang ugal-ugalan di jalan raya di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Setelah ditangkap polisi, pelaku mengaku tak terima ditegur pengendara lain. Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi, saudara. Suara pengendara motor ugal-ugalan di jalan raya di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ugal-ugalan pengendara motor ini terjadi di Jalan Raya Nasional Sukabumi, Bogor. Usai video ini viral, polisi langsung menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan aksi ugal-ugalan karena tak terima ditegur pengendara lain. Selain dijerat pelanggaran lalu lintas, pelaku diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi untuk memastikan pelaku dalam pengaruh alkohol atau narkoba. Motifnya mungkin karena ditegur tidak terima, jadi pelaku sengaja geber atau menggerung-gerungkan kendaraannya. Nah, masih diduga mengkonsumsi entah itu alkohol atau yang lainnya, tapi lebih jelasnya nanti kita limpahkan ke Satuan Narkoba Polres. Yang juga jadi sorotan, saudara, banjir di jalur Pantura Kaligawe Semarang belum menunjukkan tanda-tanda surut. Meski demikian, sejumlah truk besar sudah bisa melintas secara perlahan. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam jalur Pantura Kaligawe Semarang. Meski sejumlah pompa telah dioptimalkan, Pemkot Semarang sejak beberapa hari lalu. Ketinggian air masih bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Hanya truk besar yang bisa melintas, sementara kendaraan kecil dan juga sepeda motor memilih jalur alternatif untuk menghindari mogok di tengah jalan. Sementara itu, petugas SAR gabungan mengevakuasi pasien dan tenaga medis yang baik yang menuju atau meninggalkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Hal ini dilakukan karena akses menuju rumah sakit yang masih tergenang banjir di atas 50 cm. Sebanyak 5 perahu karet disiagakan dan 30 personel gabungan dikerahkan secara bergantian. Evakuasi dengan perahu karet ini dilakukan agar pasien yang membutuhkan pengobatan dapat tetap terlayani dan tenaga medis pun tetap optimal memberikan pelayanan medis. Personil ini kita dari Koramil ada di 15, dari Polsek juga ada 15. Jadi kita saling berbagi waktu atau waktunya supaya tidak beruntun. Jadi ada intervalnya, jadi mereka bisa istirahat. Dan kita tidak tahu, harapan kami dari Kapolsek juga supaya ini tidak hujan lagi. Jadi anggota masih tetap bisa eksis, bisa berbuat untuk masyarakat. Untuk memantau banjir di kawasan Kaligawe dan sekitarnya di Semarang, Jawa Tengah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senat Puji. Selamat pagi, Gesi. Gesi, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah banjir masih tinggi? Ya, selamat pagi Reza dan juga saudara. Untuk banjir di Jalan Pantura Kaligawe Semarang ini memang masih tergolong tinggi. Diperkirakan banjir di jalan utama ini mencapai 60 cm hingga di puncaknya yang paling tinggi ya di depan RSI Sultan Agung Semarang hingga 80 cm. Tentunya hal ini menghambat berbagai aktivitas masyarakat, baik itu masyarakat yang akan bekerja, kemudian mobilitas mereka, hingga truk-truk yang akan melakukan perjalanan menuju Demak ataupun dari Demak menuju Semarang. Tentunya hal ini masih menjadi kendala dan berbagai hal juga sudah dilakukan mulai dari penggunaan pompa portable yang sudah diaktifkan begitu. Mengingat memang lokasi ini
merupakan lokasi yang rawan banjir atau setiap harinya ini pasti digenangi air begitu. Meski tidak hujan, Reza dan juga saudara, kawasan Pantura ini sering sekali digenangi air rob. Sehingga saat diterpa hujan pada 3 hari terakhir ini, 3 hari berturut-turut dengan curah yang cukup tinggi, maka air ini menggenang cukup tinggi. Selain itu, saat ini juga jika bisa Anda saksikan di belakang saya, saudara, aktivitas masyarakat tentu masih terganggu dengan adanya air yang menggenang ini. Namun, kalau beberapa waktu lalu air ini menggenang di jalanan utama, begitu di jalanan Pantura, tapi di 2 hari terakhir sudah mulai memasuki kawasan rumah warga, begitu, atau di gang-gang. Jika Anda bisa saksikan langsung di belakang saya ini, banjir di depan rumah warga ini sudah setinggi 10 cm hingga 20 cm, Reza. Di permukaan warga 10 hingga 20 cm, Gesi. Lalu seperti apa penanganan? Tadi pompa portable sudah diaktifkan juga. Apakah sama seperti kemarin bahwa 3 dari 6 yang hanya bisa difungsikan untuk membuat banjir bisa lebih surut? Lalu bagaimana dengan hari ini? Ya Reza, untuk penanganannya masih berfokus di pompa portable begitu, dan memang masih menjadi keluhan daripada masyarakat ini karena sejumlah 6 ini memang belum bisa dimaksimalkan penggunaannya, hanya 3 yang masih aktif hingga saat ini. Selain itu ditambah curah hujan yang memang cukup tinggi juga, sehingga mereka mengeluh bahwa air ini malah tidak kunjung surut begitu. Namun penanganan lain dari pemerintah juga sudah memberikan bantuan berupa tumpangan. Ada beberapa kali yang juga turut menjemput para pekerja ini karena memang mereka terkendala untuk sampai ke lokasi bekerja mereka, Reza. Oke, Gesi, terakhir, seperti apa warga yang ingin membelikan kebutuhan, ini kan juga pasti menghambat aktivitas warga di sana. Ya Reza, untuk masyarakat yang akan melakukan aktivitas seperti bekerja, kemudian membeli kebutuhan, kami lihat sedari tadi mereka juga tidak sedikit yang nekat begitu menggunakan motor, meskipun pada akhirnya motor mereka ini mogok begitu. Namun juga tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk berjalan kaki untuk membeli bahan makanan, kemudian untuk ke pasar ataupun bekerja, karena mengingat ini memang masih cukup tinggi, Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senat Puji melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas, Gesi. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi soal Presiden Prabowo Subianto yang berulang tahun pada 17 Oktober lalu. Namun belakangan ternyata Presiden mendapat sebuah kado persahabatan dari Ketua Umum PD Perjuangan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Anggrek merah putih, apa maknanya? Selengkapnya tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto berulang tahun pada 17 Oktober lalu. Namun belakangan, ternyata Presiden dapat sebuah kado persahabatan dari Ketua Umum PD Perjuangan, Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Mega mengirimkan hadiah bunga anggrek untuk Prabowo. Bunga yang menurut Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto, berwarna merah putih. Hasto bilang bunga anggrek punya sejarah spesial sebagai lambang persahabatan. Ya, saat itu kami pas rapat Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, kemudian ditelepon oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan beliau mengirimkan bunga kepada Presiden Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden dengan mengirimkan bunga anggrek warna merah putih dan juga bunga papan. Simbol apa itu Mas Hasto mungkin bunga anggrek? Ya, merah putih kan patriotisme. Kemudian anggrek ini kan Bung Karno juga ketika menerima sahabat-sahabatnya, tokoh-tokoh pemimpin dunia, itu juga memberikan kenang-kenangan anggrek. Sehingga secara historis anggrek itu memang sangat spesial dan juga lambang persahabatan itu. Persahabatan Presiden Prabowo dan Megawati memang sudah terjalin lama. Pada ulang tahun Mega Januari lalu, Presiden juga mengirimkan bunga anggrek sebagai simbol persahabatan, meski keduanya tidak berada dalam satu koalisi. Tapi, PD Perjuangan berkomitmen untuk mendukung pemerintahan saat ini. Namun saling berkirim anggrek ini, apakah hanya sekedar simbol persahabatan atau ada isyarat politik tertentu? Tim Liputan, Kompas TV.
Bunga anggrek, simbol persahabatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tapi ada makna politik tertentu di balik saling berbalas mengirimkan bunga anggrek. Kita ulas bersama dengan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Okta, apa kabar? Kabar baik Mas Arya, ini kalau kita lihat menarik nih, lewat anggrek. Sebetulnya seberapa dalam makna persahabatan yang tersemat antara Presiden Prabowo dengan Ibu Mega? Kalau kita ingat kan tidak hanya Presiden ngirimin bunga ke Bu Mega ya waktu itu waktu Bu Mega ulang tahun, tapi juga ternyata dibalas lagi Bu Mega mengirimkan bunga anggrek ke Presiden Prabowo. Oke baik, saya kira kedua tokoh ini masih terus membangun komunikasi yang baik ya. Dan karena mereka keduanya juga beliau sudah pernah punya pengalaman politik ya. 2009 kita ingat ketika itu Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2009. Lalu kerjasama politik keduanya juga berlanjut pada Pilkada DKI 2012 yang ketika itu mencalonkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok ya. Dan kita juga ingat ketika itu ada kerjasama batu tulis ya antara kedua belah pihak. Meskipun pada akhirnya sejarah menunjukkan bahwa di 2014 dan 2019 PDIP mendukung pasangan Pak Jokowi yang ketika itu berkompetisi dengan Pak Prabowo. Tapi dalam jangka pendek saya kira memang kecil kemungkinan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan ya. Tapi kerjasama kedua partai masih terus akan dibangun sampai 2029 mendatang ya. Paling tidak karena 3 alasan ya. Alasan yang pertama saya kira adalah hingga kini PDIP belum punya calon kuat di 2029 ya. Pak Ganjar ketika itu di Pilpres 2024 hanya mendapatkan sekitar 16% suara. Ya, jauh sekali dibandingkan Pak Prabowo yang mendapatkan 58% suara. Dan sebagai petahana tentu peluang Pak Prabowo untuk terpilih kembali cukup besar ya. Sehingga dalam situasi di mana PDIP tidak punya opsi kandidat, tentu pilihan untuk membangun kerjasama dengan petahana tentu akan jadi opsi yang paling realistis saat ini. Oke, meskipun ya silakan. Yang kedua saya kira di internal juga sekarang PDIP masih melakukan konsolidasi ya. Belum ada indikasi yang kuat apakah Ibu Mega akan melakukan regenerasi atau tidak ya. Artinya menyerahkan kepemimpinan partai pada Bu Puan atau Prananda. Dan di internal juga sekarang juga belum ada kesepakatan dan keputusan siapa yang akan menggantikan Bu Mega kalau ada regenerasi. Nah, jadi dengan konteks internal seperti itu dan konteks di eksternal di mana peran pemerintah semakin menguat, semakin besar dan PDIP tidak punya opsi kandidat yang kuat juga. Sehingga saya kira pilihan yang akan dilakukan Bu Mega tentu dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Presiden Prabowo. Oke, meskipun kayaknya kecil kemungkinan untuk gabung, tapi tentu persahabatan terjalin antar dua tokoh ini. Tapi Mas Arya kalau dilihat di luar itu apakah ada sesuatu pesan-pesan semiotik misalnya yang ingin disampaikan dari PDI Perjuangan khususnya Bu Mega kepada Presiden Prabowo termasuk juga soal warna dari bunga anggreknya merah putih dan lain sebagainya? Iya, kalau kita lihat dalam trajektori pasang surut hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo, sejauh ini memang indikasi sejauh ini hubungan keduanya saya kira cukup secara cukup baik ya dalam kurun waktu yang cukup panjang ya. Tidak ada konflik misalnya yang sangat kuat di antara keduanya. Dan beda misalnya kalau kita lihat bagaimana hubungan Bu Mega dengan Pak SBY yang hingga kini belum rekat lagi ya. Tapi dengan Pak Prabowo begitu juga misalnya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi ya yang juga belum sepenuhnya baik juga. Tapi dengan Pak Prabowo saya kira hubungannya kedua belah pihak saya kira menjaga dan memastikan dan merawat juga hubungannya terus baik ya.
Ya memang mungkin karena ada satu visi politik yang sama, meskipun saat ini punya PDIP belum bergabung di kabinet ya, dan mungkin perkiraan saya dalam jangka pendek PDIP kemungkinan besar tidak bergabung ya. Karena PDIP saya kira akan memprioritaskan menyelesaikan kondisi-kondisi internal setelah 2024 kemarin, di mana PDIP mengalami kekalahan yang cukup besar ya. Tidak hanya di Pilpres, tapi juga drop suara di Pileg ya, dan kekalahan di beberapa daerah strategis di Pilkada, dan juga menyelesaikan bagaimana regenerasi pasca Ibu Mega. Jadi kondisi internal itu juga membuat PDIP sulit untuk bergabung dengan pemerintah, dan di internal pemerintah sendiri sekarang juga opsinya sudah sangat terbatas ya. Komposisi menteri sudah sangat besar sekali, 118 menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, dan presiden juga kesulitan untuk menggeser menteri-menteri tertentu kalau PDIP gabung. Jadi dalam jangka pendek saya kira PDIP kecil kemungkinan untuk bergabung ya. Oke, Mas Arya, itu tadi kalau jangka pendek. Nah, kalau tadi menyinggung soal bagaimana adanya persahabatan antara kedua tokoh ini, mungkin nggak dari antara persahabatan itu jadi yang mempengaruhi bagaimana keputusan ataupun sikap politik, jadi ada ewu pakai wuhnya nih antara keduanya gitu. Jadi karena kalau dilihat dari sikap PDIP ini kayaknya mereka berada di luar pemerintahan tapi tetap menyatakan untuk mendukung gitu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Iya, sekarang memang saya kira opsi-opsi PDIP untuk menjadi partai oposisi semakin mengecil ya. Mengecil karena beberapa hal. Pertama mungkin juga karena komunikasi yang intens antara Pak Prabowo dengan Bu Mega membuat PDIP menjadi opsi untuk menjadi oposisi semakin tertutup ya. Kalau kita lihat sekarang ini gitu. Yang kedua mungkin juga disebabkan oleh terbatasnya opsi-opsi internal untuk mencalonkan siapa yang akan dicalonkan PDIP di 2029. Sehingga PDIP sadar bahwa kalaupun ada calon itu akan sangat berat berkompetisi dengan Pak Prabowo sebagai seorang petahana. Sehingga mungkin di internal muncul juga gagasan bagaimana kalau membuat opsi sebagai cawapresnya Pak Prabowo di 2029 gitu. Nah, sehingga untuk menuju ke sana tentu PDIP terus membangun intens komunikasinya. Yang ketiga saya kira adalah perubahan-perubahan politik yang terjadi saat ini. Apa itu perubahannya? Misalnya peran pemerintah pusat semakin besar dalam eksekusi program-program strategis ya. Misalnya MBG, Koperasi, Merah Putih, dan program lainnya. Itu membuat tentu PDIP kehilangan momentum politik ya. Yang kedua juga sekarang ini juga ada opsi-opsi perubahan soal bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah. Kalau misalnya nanti pengambil kebijakan memutuskan bahwa kepala daerahnya dipilih melalui DPRD, tentu proses koalisi antara partai di DPRD akan sangat menentukan, dan PDIP tentu berkepentingan juga membangun koalisi di tingkat daerah dengan Partai Gerindra gitu. Jadi situasi-situasi tersebut saya kira membuat PDIP sekarang kehilangan opsi untuk menjadi partai oposisi, dan ini tentu menjadi catatan kita juga bahwa dalam demokrasi yang sehat tentu kita membutuhkan penyeimbang di DPR untuk memberikan alternatif kebijakan terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh eksekutif. Dan saat ini kita kehilangan partai yang bersedia mendedikasikan diri sebagai partai penyeimbang di DPR. Oke, menjadi penyeimbang, tapi tentu kalau kita lihat nih kayaknya PDIP lagi bisa dikatakan nabung elektoral lah ini ya dengan sikap-sikap yang selama ini ditunjukkan. Mas Arya, kalau Anda cermati ada nggak sih sebetulnya peristiwa politik tertentu yang menyangkut antara PDI Perjuangan dan juga koalisi pemerintah? Saya kira untuk saat ini tidak ada yang begitu mencolok ya.
Misalnya kalau kita lihat dalam beberapa keputusan terakhir ya, keputusan-keputusan politik yang terakhir. Satu soal transfer ke daerah, pemangkasan dana transfer ke daerah, yang misalnya menjadi catatan banyak kepala daerah karena itu mengurangi sebagian besar dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan seterusnya, fiskal daerah yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Tidak ada respon yang cukup kuat dari PDIP ya. Meskipun ada beberapa anggota DPR yang menyatakan ketidaksetujuan, tapi secara formal dalam kerangka fraksi PDI Perjuangan juga saya kira tidak begitu mencolok gitu. Jadi kalau kita identifikasi lagi beberapa isu, memang posisi PDIP itu hampir sama saja dengan partai-partai politik lainnya di Senayan gitu. Jadi dan ini tentu juga akan menyulitkan PDIP juga di 2029 mendatang ya, karena saat ini kalau kita mengacu pada survei opini publik itu kan menunjukkan ada tren yang negatif ya, ada tren penurunan suara PDIP dibandingkan secara kuat dibandingkan partai-partai lain gitu. Jadi kalau tidak ada inovasi politik yang dilakukan oleh PDIP, saya kira potensi kehilangan suara di 2029 mendatang akan menjadi nyata bagi PDI Perjuangan gitu. Oke. Harus ada inovasi politik sebagai penyeimbang. Artinya begini, Mas Arya, apakah perlu untuk PDI Perjuangan mengambil tegas gitu untuk bisa memposisikan diri, karena kalau dilihat kan sekarang di luar pemerintahan tapi menyatakan juga mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, bukankah? Atau justru yaudah all out aja sebagai penyeimbang, atau justru baiknya masuk ke pemerintahan aja kalau kayak gitu, jadi nggak 50-50 nih? Ya, saya melihat memang ada situasi-situasi internal yang membuat PDIP kesulitan untuk mendefinisikan arah politiknya ke depan ya. Situasi internal itu misalnya terkait apakah PDIP akan melakukan regenerasi atau tidak. Yang kedua, kalau dilakukan regenerasi kepemimpinan pasca Bu Mega, siapa yang akan mengambil alih? Apakah Ibu Puan atau Pak Prananda? Itu juga belum selesai di PDI Perjuangan. Yang ketiga adalah siapa yang akan bagaimana posisi PDIP terkait 2029? Apakah akan maju atau menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Maju pun juga saat ini belum ada kandidat yang kuat yang bisa berkompetisi dengan Pak Prabowo. Kalaupun menjadi cawapres tentu akan partai-partai lain di koalisi kabinet Pak Prabowo juga punya intensi untuk yang sama menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, situasi-situasi internal itu, dan juga misalnya yang keempat adalah bagaimana strategi partai untuk menghadapi pemilu legislatif di tengah potensi drop suara saat ini, dan juga pilkada-pilkada lainnya. Nah, situasi-situasi internal itu membuat PDIP kesulitan untuk mendefinisikan, menentukan arah politiknya kemana. Apakah memperbaiki kondisi internal dulu, atau memutuskan menjadi partai oposisi, atau memutuskan mendukung full pemerintahan. Nah, belum lagi situasi eksternal. Situasi eksternal seperti yang saya katakan tadi, bahwa posisi Gerindra semakin menguat gitu, karena program-program pemerintahan yang secara masif dilakukan, tentu juga akan mempengaruhi perilaku orang dalam memilih. Nah, kondisi-kondisi seperti itu membuat PDIP saya kira berada dalam posisi yang sulit ya, untuk memutuskan skenario-skenario politik jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang gitu. Oke, berarti PR-nya secara internal ya, bagaimana strategi inovasi politik, kemudian juga posisi dan sikap partai politik. Tentu harapannya juga bisa punya daya tawar nih partainya di tengah situasi berada di luar pemerintahan. Kita tunggu nanti gebrakan apa setelah saling berkirim anggrek antara dua tokoh, Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo. Terima kasih Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Arya. Terima kasih, Okta. Saudara, di tengah pertemuan bersama Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bilang berencana memasukkan bahasa Portugis ke dalam pelajaran sekolah di Indonesia. Apa urgensi dari rencana ini? Lalu apa yang harus disiapkan untuk itu?
Sapa Indonesia Pagi akan membahas usai jeda bersama Muhammad Syahriza. Di tengah pertemuan bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto bilang ada rencana memasukkan bahasa Portugis ke dalam pelajaran sekolah di Indonesia. Bagi Presiden, hubungan bilateral dengan Brasil adalah penting, sehingga bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa prioritas dalam pendidikan di Indonesia. Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita, karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol. Saya kira itu dari saya. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pelajaran bahasa Portugis yang bakal masuk kurikulum pendidikan bakal ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Menlu bilang pelajaran bahasa Portugis yang bakal masuk kurikulum pendidikan adalah bagian dari relasi baik antara Indonesia dan Portugis. Itu kan tadi baru disampaikan ya, nanti detailnya kapan pelaksanaannya, di tingkat mana, saya kira akan ditentukan oleh kementerian terkait. Sementara Komisi 10 DPR RI menegaskan bahasa Portugis bisa masuk ekstrakurikuler sambil menunggu kesiapan tenaga pendidik yang mumpuni. Komisi 10 juga menyarankan agar pelajaran bahasa Portugis diprioritaskan dengan daerah yang mempunyai kedekatan historis. Bisa dimulai sebagai muatan pilihan atau kegiatan ekstrakurikuler, sambil memastikan kesiapan tenaga pengajar dan ketersediaan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum nasional. Program pengajaran bahasa Portugis ini juga dapat terlebih dahulu diuji cobakan di daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Lalu bagaimana respons pelajar terkait wacana Presiden memasukkan bahasa Portugis di sekolah? Setuju sih, setuju aja. Lebih ke setujunya kalau bahasa Portugis ini jadikan bahasa minat, bukan bahasa wajib. Cuman kalau bahasa wajib nambahin berat siswa aja sih kayaknya. Terus ada pelajaran baru gitu, bahasa Portugis. Tapi kalau mau setuju ada bahasa Portugis, gurunya juga harus bisa mengkawal anak-anak lain juga biar bisa mau belajar bahasa Portugis. Kalau misal gurunya nggak asik, itu bakal mempengaruhi juga sih. Tapi kalau misalnya bahasa Portugis itu ditambah sebagai mata pelajaran pilihan, aku cukup setuju karena siapa tahu banyak orang yang pengen belajar bahasa Portugis. Memang, rencana ini masih diungkapkan dalam pidato Presiden. Publik masih menunggu apakah bahasa Portugis menjadi pelajaran wajib atau pilihan bagi siswa. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto bilang bahasa Portugis akan masuk kurikulum Indonesia. Seperti kita tahu bahwa pelajaran bahasa asing memang penting untuk komunikasi. Lalu seberapa urgensinya bahasa Portugis diajarkan di sekolah? Kami akan membahasnya dengan pengamat pendidikan Retno Listiarti. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi, Bu. Sama-sama Mas Reza. Ya, Ibu, ini terkait dengan bahasa Portugis yang nantinya akan diajarkan kepada para siswa di Indonesia. Dari sisi kurikulum, apakah realistis menambah bahasa Portugis mengingat beban belajar siswa yang juga sudah cukup berat, Bu? Iya, pertama sebenarnya kalau kita melihat kebijakan pendidikan itu sebenarnya nggak bisa atas dasar kemauan seseorang meskipun dia seorang presiden ya. Karena kalau kebijakan pendidikan itu dia harus didasarkan pada pertama adalah undang-undangnya gimana bicara. Kemudian yang kedua tujuan pendidikan nasional sendiri. Ke arah mana tujuan itu dan apakah penting banget ini bahasa Portugis gitu. Kemudian yang ketiga sebenarnya adalah kebutuhan masyarakat.
dekat. Dan itu sebenarnya tadi sudah disampaikan juga ya misalnya oleh Ketua Komisi 10 ya, di mana itu seharusnya dengan wilayah yang secara historis dan budaya lebih dekat gitu dengan Portugisnya ini gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dia itu harusnya disertai kajian dulu. Jadi nggak bisa juga misalnya langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau mengingat pemerintahan yang saat ini sih apapun kalau memang itu political will dan keinginan presiden biasanya dilaksanakan gitu. Nah, di sini akan menjadi muncul ya pasti kendala-kendala. Nah, kendala yang paling sangat jelas adalah SDM. Apakah memungkinkan sumber daya manusianya, maksudnya guru-gurunya? Karena sebenarnya di perguruan tinggi pun kan tidak ada bahasa Portugis gitu. ya. Nah, ketika kemudian bahas jurusan itu nggak ada selama ini, ya pasti gurunya juga nggak ada. Dan kalau gurunya nggak ada, lalu siapa yang mau mengajar gitu. Jadi tidak serta-merta sebenarnya kita harus melaksanakan itu. Jadi dibuka dulu jurusan di perguruan tinggi negerinya, harus nunggu ada lulusannya dulu, kan baru punya sumber daya manusia gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Dan tadi kalau Bu Hetifah mengatakan bahwa saya melihatnya lebih pada karakteristik gitu. Nah, di dalam kebijakan pendidikan memang ada prinsip yaitu mempertimbangkan karakteristik daerah yang berbeda. Karena Indonesia luas banget dan beragam. Nah, itu memang bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Dan yang paling penting sebenarnya partisipasinya. Itu juga disebutkan sebenarnya kebijakan yang baik adalah melibatkan partisipasi publik. Nah, salah satu partisipasi ini harusnya memang yang berkaitan langsung. Seperti tadi ya, peserta didik, gurunya gitu ya, kepala sekolah, dinas-dinas terkait. Ini dinas pendidikan terutama itu memang bagian yang harusnya memiliki partisipasi publik atau dimintai pendapat sebelum kebijakan ini dijalankan. Oke. SDM yang juga masih menjadi pertanyaan apakah bisa mumpuni begitu ketika memang bahasa Portugis ini diajarkan di sekolah. Tapi jika nantinya diterapkan, tadi seperti Bu Retno sampaikan bahwa kemungkinan besar ketika memang ini menjadi ajakan dari Presiden Prabowo Subianto juga akan digaungkan begitu dan akan diwujudkan oleh orang-orang dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jika ini diterapkan, apakah sebaiknya bahasa Portugis menjadi pelajaran wajib atau pilihan menurut Bu Retno? Kalau menjadi pelajaran wajib, saya rasa akan menjadi beban. Kurikulum kita ini udah terlalu berat ya, terlalu kebanyakan. Jadi kalau memang bahasa Portugis itu kemudian dimasukkan dalam kurikulum wajib, itu menurut saya tadi kendalanya terlalu banyak dan membebani kurikulum kita. Nah, lalu yang kedua adalah menurut saya kalau memang itu harusnya menjadi pilihan saja, seperti usulan anak-anak tadi. Itu realistis, karena anak-anak paham betul beban juga yang mereka rasakan. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa begini ya, misalnya saja tempat-tempat destinasi wisata yang kerap kali didatangi oleh turis asing. Misalnya Bali gitu. Nah, di Bali itu juga harus pakai data, karena sebuah kebijakan itu harus pakai kajian ilmiah kan. Misalnya rata-rata dalam 1 tahun berapa turis yang berasal dari Portugal atau negara-negara yang menggunakan bahasa Portugis ya, itu negara-negara mana aja gitu ya, lalu dia punya kebiasaan untuk datang liburan ke Bali misalnya, itu berapa banyak dalam 1 tahun. Nah, kalau secara signifikan ternyata tinggi, berarti ada kebutuhan. Nah, kalau ada kebutuhan masyarakat seperti itu atau kebutuhan daerah, maka bisa saja bahasa Portugis ini kemudian masuk ke sekolah-sekolah. Dia bisa saja misalnya menjadi pilihan. Nah, tetapi pilihan pun bisa kalau di wilayah seperti itu tuh ya Bali, tapi harus dasarnya kajian juga ya. Maka bisa saja itu menjadi pilihan utama. Dibuat aja begitu. Nah, itu bisa. Jadi artinya sesuai kebutuhan saja ya. Kalau misalnya di Magelang ya kan nggak butuh itu gitu ya. Atau misalnya apakah kemudian Aceh misalnya membutuhkan itu? Mungkin enggak gitu. Jadi memang harusnya didasarkan kepada basis kebutuhan masyarakat. Didasarkan pada basis kebutuhan masyarakat dan juga mempertimbangkan karakteristiknya begitu ya Bu Retno ya. Lalu bagaimana cara agar kebijakan ini juga tidak hanya menjadi simbol politik, tapi benar-benar berdampak pada peningkatan kompetensi global siswa?
Nah, ini pertanyaannya bagus gitu. Harusnya itu memang jadi kebijakan itu bisa dilaksanakan atau tidak kan nggak bisa gini ya. Ya. Presiden ngomong hari ini, lalu tahun ajaran baru depan harus masuk kurikulum dan lain-lain. Nggak bisa gitu karena proses membuat kurikulum aja menambahkan satu mata pelajaran dalam kurikulum saja itu berarti sebuah proses panjang yang harus dilakukan. Ya. Dan bahasa Portugis ini sendiri ada nggak dalam undang-undang kita gitu bahwa itu adalah wajib gitu. Jadi maksudnya pilihan wajib di setiap sekolah untuk mengajarkan. Kan selama ini wajib itu diantaranya adalah bahasa Jepang, bahasa Inggris, ya bahasa Arab. Nah memang ada satu lagi, kan ada jurusan-jurusan bahasa memang. Ya. Nah yang sekarang tren dan baru itu adalah bahasa Mandarin. Karena ternyata itu sangat dibutuhkan sehingga memang mau akhirnya masuk menjadi pilihan utama. Nah sekarang kalau Portugis, apakah kemudian menjadi pilihan utama? Kalau menjadi pilihan utama memang political will atau keinginannya presiden. Presiden kan juga harus mempertimbangkan ada nggak SDM-nya. Kalaupun itu misalnya menjadi ekskul seperti usul Ibu Hetifah tadi, ekskul ini pun kan harus ada yang ngajar. Ya. Siapa yang ngajar gitu. Jadi kalau udah ada peminatnya, seperti ada murid tadi bilang, peminatnya ada, tapi sekarang yang ngajar ada nggak? Kalau yang ngajar nggak mumpuni, kan nggak asik kata anak-anak tadi bahasanya. Kalau nggak asik, ya anak-anak juga nggak berminat. Artinya, kalau anak-anak ini tidak berminat, yang ngajar juga tidak punya kemampuan ya, maka hasilnya gimana? Ya udah pasti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan kan begitu. Nah berarti proses pembelajaran itu ketika kan mulai dari perencanaan nih. Ya. Nah lalu perencanaan itu akan dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kan kita lihat hasilnya. Hasil seperti apa gitu ketika yang ngajar aja nggak paham gitu. Dan kalaupun misalnya kita memaksakan, oh nanti dibantu sama kedutaan besar Portugis di Indonesia, misalnya begitu ya. Ya. Nah kalau memang itu dibantu, itu pun seberapa kemampuan ya pihak ini untuk mampu menyediakan tenaga pendidik juga kan. Lalu kalau mereka mampu menyediakan, bisa nggak kita membayarnya? Nah ini kan hal yang harus betul-betul dipertimbangkan gitu. Jadi sebaiknya tidak dadakan. Presiden ingin lalu langsung dilaksanakan. Jangan seperti itu, apalagi kebijakan pendidikan yang melibatkan stakeholder-nya banyak banget. Ya. Tidak hanya dinas pendidikan dan gurunya, tapi juga murid-murid kita. Kan jangan menjadikan murid kita kelinci percobaan ya. Masa untuk anak coba-coba, jangan gitu. Oke. Semangat Presiden untuk membawa bahasa Portugis di dalam kurikulum pendidikan Indonesia ini juga patut diapresiasi, tapi juga harus mengedepankan bagaimana kebutuhan SDM yang sangat dibutuhkan untuk mengajar bahasa Portugis, begitu misalnya Bu Retno ya. Lalu Bu Retno, dalam jangka panjang apakah Bu Retno juga melihat potensi bahasa Portugis menjadi salah satu bahasa penting, terutama di kawasan Asia Tenggara, mengingat tadi Bu Retno juga menyampaikan bahwa yang memang banyak dipelajari di Indonesia adalah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan sebagainya. Sebenarnya kalau Portugis ini memang agak banyak yang tidak mengenal ya, dan menurut saya juga pasti lebih sulit. Malah bahasa Jerman itu kan agak sulit, tapi kita sudah punya pilihan bahasa Jerman tuh udah lama, bahkan sejak saya sekolah itu udah ada bahasa Jerman ya. Nah kemudian kalau kemudian ini tiba-tiba Portugis, ini memang hal baru banget gitu. Nah kalau kemudian kedepannya ini dilaksanakan, maka tadi prinsip-prinsip pembuat kebijakan pendidikannya harus dipenuhi. Jadi mulai dari perencanaan itu harus masuk kemana dan seperti apa sampai membuka jurusan bahasa Portugis pada perguruan-perguruan tinggi yang khusus untuk mengajar gitu. Jadi orang menyebutnya sebagai pendidikan tinggi untuk guru. Memang tidak ada khusus, tapi kan masih ada jurusan-jurusan keguruan di berbagai perguruan tinggi seperti UNJ misalnya kalau di Jakarta, UNES kalau di Semarang. Nah itu mulai harus membuka jurusan pendidikan bahasa Portugis dan untuk itu kan butuh waktu lama ya. Setidaknya S1 harus 5 tahun. Jadi kita nggak bisa nerapin yang sekarang juga. Kalaupun misalnya Pak Prabowo kelak 2 periode, nah mungkin baru bisa tuh nanti dilaksanakan di periode berikutnya gitu. Jadi nggak bisa juga memaksakan sesuatu yang sebenarnya belum siap. Kita mengapresiasi sih, bisa saja kan bahasa Portugis ini gitu ya, memang kalah ke depan dengan kerjasama yang dengan berbagai negara gitu yang menggunakan bahasa ini terus meningkat gitu. Ya bisa aja kemudian itu jadi kebutuhan kayak dulu kita nggak pernah terpikir bahasa Mandarin tuh menjadi minat banget anak-anak tuh kita nggak pernah ngira juga. Nah tapi kemudian ternyata itu kebutuhan kan mulailah dibuka banyak sekolah kemudian membuka memang pilihan bahasa Mandarin gitu itu ya. Jadi memang kalau kedepannya dilaksanakan ya mungkin aja. Tapi tadi penyiapannya harus
sungguh-sungguh dan belum tentu juga memang orang tuh berminat juga. Misalnya saya mau jadi guru bahasa Portugis itu kan soal minat juga ya ketika kita memilih. Jadi kita belum tahu sebenarnya situasinya seperti apa karena bahasa Portugisnya betul-betul hal baru gitu, betul-betul Yang jelas adalah menghentak sih. Iya, Bu Retno, yang jelas adalah ketika memang bahasa Portugis ini berada di dalam kurikulum para siswa, kali ini perlu disiapkan secara matang. Tidak ujuk-ujuk langsung ada, begitu ya. Prinsip pembuat kebijakan juga harus dipenuhi seperti yang Bu Retno sampaikan. Dan juga SDM-SDM ini juga memang harus ada untuk mengajarkan para siswa di Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi reminder untuk pemerintahan kita bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang agar hasilnya juga lebih baik. Terima kasih sekali lagi pengamat pendidikan Bu Retno Listiarti atas waktunya bersama Sapa Indonesia Pagi. Dan saudara, usai jeda kami ajak Anda untuk melihat persiapan Festival Stand Up Comedy Indonesia atau Suci Fest 2025. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Siap-siap untuk bertemu dengan komika lintas generasi di Festival Stand Up Comedy Indonesia atau Suci Fest 2025 yang berlangsung Sabtu 25 Oktober 2025. Bukan sekedar pertunjukan biasa, warga Suci Fest 2025 juga akan disuguhkan kejutan menarik sepanjang acara. Suci Fest 2025 akan mempertemukan komika jebolan Suci Kompas TV dari season 1 hingga 11. Lalu bagaimana persiapan terkini di Suci Fest? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat pagi Edwin. Edwin, gimana nih persiapan di sana? Apakah sudah terlihat kemeriahan Suci Fest tahun ini nanti yang digelar siang hari? Wah, Okta, ini kalau kita lihat di belakang, antriannya udah siap untuk menerima ribuan orang. Karena memang betul, sebagaimana dinyatakan oleh perwakilan kru dari Suci Fest 2025, 1.000 tiket terjual dari segala macam kategori. Jadi, kalau dilihat di sosial medianya udah sold out. Jadi, kasihan ya. Kasihan deh lu gitu ya yang nggak sempat beli tiket gitu. Karena di sini udah banyak sekali komika-komika yang hadir. Lebih dari 30 komika akan menghibur kita pada hari ini. Dan tadi sebagaimana yang udah disebutin sama Okta, kalau kita akan melihat berbagai macam surprise. Nah, kalau teman-teman bisa buka sendiri sebenarnya ya, tapi kalau manja sih saudara, saya bacain deh rundownnya nih. Yang pertama, nanti open gate akan dibuka di 12.30, dari jam 11 siang, saudara semua udah bisa langsung datang. Bagi yang punya tiket aja, gitu ya. Nah, lalu habis itu di jam 13.30 akan langsung dimulai nih. Berlanjut langsung ada Suci Reunion part 1, lalu ada Perempuan Suci. Kalau dilihat di sini dari bannernya udah ada di sini Upit, lalu udah ada juga Boah Sartika. Jadi memang banyak sekali surprise. Hari ini seperti apa? Uncut atau versi cut? Tentunya uncut karena memang live langsung ditampilkan di Balai Kartini. Lalu selain itu ada Suci El Nusantara, berlangsung ada podcast paling juara, ada English show juga. Di sana ada Annie Yang ya, mungkin Annie yang mungkin kalian tunggu-tunggu gitu. Lalu di situ ada setelah break nanti kurang lebih pada matahari udah tenggelam, tapi semangatnya belum tenggelam. Nanti akan ada Suci Reunion, Suci Improv Comedy, The Champ Show, dan pastinya yang kita tunggu-tunggu ditutup dengan GJLS Show. Nah, Okta dan juga saudara, kalau kita lihat di sini tiketnya sudah pada habis, berarti di sini nanti diekspektasikan para penonton akan hadir, memenuhi antrian di sini untuk nanti masuk ke dalam venue. Tadi aku udah lihat juga di dalam venue, dan venue-nya udah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menghibur. Megah lah. Panggungnya lebih besar dibanding yang lain-lain gitu ya. Jadi jangan lupa untuk pada datang karena selain itu juga ada Suci Kuliner yang bisa kalian coba. Jadi banyak sekali surprise dan pastinya yang sudah Suci Fest siapkan untuk kalian semua. Nah, aku pengen tutup sebagai pantun, nanti cakepin ya di sini ya. Pantunnya seperti ini nih saudara ya. Pergi ke Suci Fest nggak perlu pakai MUA. Cakep. Jangan lupa bawa diri dan inner beauty dari hati. Artinya apa bang? Nah di sini udah ada Indra, udah ada Radit ya. Di sini datang semua. Jangan lupa buru-burulah datang ke Balai Sarbi ini. Okta. So pakai pantun kamu udah cakep kok Edwin.
Senang banget ya Edwin, sekalian liputan, sekalian nonton Suci. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Edwin Chan dan juru kamera Bima Wicaksana dari Balai Kartini, Jakarta. Saudara, Banyuwangi kembali meneguhkan dirinya sebagai kota yang kaya akan warisan seni dan budaya. Lewat gelaran Banyuwangi Percussion Festival, ratusan penabuh perkusi menyuguhkan penampilan seni musik oseng yang unik dan otentik. Suasana gemuruh, tabuhan kendang dan gong menggaung di Terminal Pariwisata Terpadu Sobo, Banyuwangi, Jawa Timur. Puluhan penabuh perkusi tampil kompak, membawa ritme rancak yang membuat penonton terhipnotis. Banyuwangi Percussion Festival menjadi wadah bagi para seniman untuk menunjukkan keunikan musik perkusi. Perpaduan suara kendang, saron, angklung, dan gong membentuk harmoni musik tradisional yang tak hanya merdu, tapi juga penuh energi. Perkusi oseng merupakan kesenian yang diwariskan secara turun-temurun dengan ciri khas kecepatan pukulan kendang yang belum dapat dinotasikan hingga kini. Kekhasan inilah yang membuat seni perkusi oseng diakui sebagai kekayaan otentik yang hanya dimiliki Banyuwangi. Event Banyuwangi Festival terutama pada malam hari ini adalah Festival Percussion tahun 2025. Nantinya bisa juga membawa dampak yang luar biasa bagi Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya pendapatan masyarakatnya, tapi juga kita berharap pendidikan karakter tumbuh bagi anak-anak kita. Di tengah goncangan teknologi, musik modern, tapi anak-anak kita tetap bertahan pada karakter Banyuwanginya. Banyuwangi Percussion Festival tak hanya menjadi pesta musik, namun juga panggung kebanggaan bagi seni lokal untuk go internasional. Dan bagi wisatawan, inilah saat terbaik untuk datang ke Banyuwangi, menyaksikan sendiri keindahan budaya yang hidup, berdetak, dan berirama dalam setiap tabuhan. Rendra Farandika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Tetaplah bersama kami saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali, usai jeda. Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengunjungi Pulau Buru, Maluku dan meninjau langsung markas Yonif Teritorial Pembangunan TP821 Satria Bupolo dalam rangkaian kunjungan kerja dan pembinaan satuan. Terima kasih para anggota. Sejumlah pejabat TNI turut mendampingi, salah satunya Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita dan sejumlah pejabat TNI lainnya. Menyambut Menhan dan Yonif TP821SB Letkol Infantri Zodikul Ulum Eli menyampaikan pembangunan markas Yonif TP821SB telah mencapai 74,79% dan menjadi simbol kemanunggalan TNI dan rakyat. Prajurit bersama masyarakat setempat bergotong royong membangun sarana dasar, menjalankan program ketahanan pangan, dan membina hubungan sosial yang harmonis. Sekitar 80% personil satuan ini merupakan putra daerah Pulau Buru yang menjadi kekuatan sosial strategis dalam menjaga stabilitas wilayah. Kami akhiri Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Saya Putri Oktaviani. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.